Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dimanapun Ibu dan Bapak Guru berada, semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di video kali ini saya akan men-sharing refleksi pengetahuan saat sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional serta mengkoneksikannya dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemaparan ini sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 2.2 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kita mulai dari pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru sangatlah penting memahami pembelajaran sosial emosional karena hal ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang guru, tidak hanya di sekolah tetapi dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Harapannya agar guru dapat menumbuhkan 5 keterampilan sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, manajemen diri atau pengelolaan diri, kemampuan untuk mencapai tujuan dan aspirasi yang positif, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian dan kapasitas untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu menerapkan 5 KSE tersebut sehingga guru dapat meningkatkan kapasitas diri dalam mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, mengembangkan relasi atau hubungan positif, serta dapat membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta yang ada. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional tentunya sangatlah berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. PSE menitik beratkan pada pencapaian budi pekerti untuk mendukung pendidikan yang holistik, pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE berbasis kolaboratif yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah sesuai dengan nilai kolaboratif guru penggerak, dan untuk mewujudkan PSE maka seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk murid sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. PSE dapat diwujudkan dengan visi yang kuat dari seorang guru dengan asas kepentingan murid tergambarkan dari 5 KSE yang bernilai positif sehingga menghasilkan murid yang berkarakter sesuai nilai Pancasila. Pembelajaran sosial emosional lewat 5 KSE yang di dalamnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Jika diterapkan dengan konsisten dan menjadi perhatian sekolah dapat menciptakan iklim budaya positif. PSE sangat fokus untuk memahami murid, menggali lebih dalam potensi murid, serta adanya inklusivitas sejalan dengan pembelajaran diferensiasi yang berbasis kebutuhan belajar murid. Jika kita telah semua pembelajaran pada modul adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta berhubungan erat dengan perwujudan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa aspek sosial dan emosional tidak terlalu berpengaruh besar pada murid, sehingga saya anggap PSE hanya fokus pada aspek sikap dalam ketercapaiannya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang holistik dengan membangkitkan seluruh aspek dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dampaknya pun sangat luas, tidak hanya pada pembelajaran, namun lingkungan belajar yang positif. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pentingnya memahami dan menguasai 5 keterampilan sosial emosional sebagai pegangan bagi guru dalam mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid secara holistik. Pentingnya mindfulness atau kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 keterampilan sosial emosional yang dapat diterapkan di kelas dengan berbagai teknik. Penerapan atau implementasi PSE lewat indikator yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu bagi murid, menerapkan KSE dalam keseharian di lingkungan sekolah seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, memasukkan 5 KSE dalam proses belajar mengajar sebagai suatu kesatuan, membuat iklim kelas yang positif, mulai dari hal-hal sederhana seperti cara berinteraksi dan saling menghargai sehingga turut menjadi budaya sekolah.
bagi rekan sejawat, menjadi teladan dalam praktik sehari-hari dalam proses pendidikan di sekolah, baik dalam pembelajaran maupun keseharian saat berinteraksi sesama rekan sejawat. Memanfaatkan komunitas praktisi maupun komunitas belajar untuk bersama-sama belajar dan saling berbagi untuk mengembangkan kemampuan diri dalam keterampilan sosial emosional. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.